Bapak Dewananda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi film tadi adalah salah satu transformasi dari Balai Pustaka. Mudah-mudahan ke depan buku-buku Balai Pustaka yang banyak bisa kita filmkan dengan yang bagus seperti yang tadi itu. Teman-teman, tolong disebarluaskan bahwa transformasi Balai Pustaka itu menuju ke era-era digital sekarang itu. Jadi nanti beberapa konten, beberapa cerita-cerita yang lama yang akan dilihat menjadi era baru, media baru, film dan game nanti ke depan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Dewananda Wardana selaku Direktur PT Balai Pustaka. Kemudian kami persilakan untuk Bapak Aan Munadi selaku General Manager Media Production PT Balai Pustaka juga bisa memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini produk pertama Balai Pustaka. Kita masuki IP industri atau industri kreatif. Mudah-mudahan tayangan tadi bisa menjadi inspirasi teman-teman media, teman-teman semua yang ada di sini, dan bagaimana kita menjadi penonton di negeri sendiri. Dan Balai Pustaka konsisten untuk terus berkiprah di industri perfilman. Tidak panjang lebar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bapak Aan, Pak Dewananda dan juga Bapak Ahmad Faroji ya. Oke, berikutnya kita akan mengundang kembali ya untuk bergabung bersama kita yaitu Ibu Astrid selaku eksekutif produser juga untuk bisa bergabung bersama kita dan sekaligus sebagai penulis cerita. Kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami. Kemudian kami juga mengundang Bung Irham Ako Bakhtiar selaku sutradara juga boleh dong bergabung bersama kita, boleh tepuk tangan. Silakan. Baik, inilah dia orang-orang hebat di balik kesuksesan film Kutukan Peti Mati pada yang sudah kita saksikan pada malam hari ini ya. Oke, silahkan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Inilah dia Bung Ilham Ako dan juga Ibu Astrid ya. Iya, silakan. Oke. Baik rekan-rekan media, tanpa berpanjang lebar kita mulai saja langsung. Inilah dia press conference film Kutukan Peti Mati. Yeay. Kami panggilkan untuk itu juga bisa bergabung bersama kita. Kalau di sini sudah ada sutradara, penulis novel dan juga tentunya rekan-rekan hebat lainnya yang ada di sini. Untuk itu kita akan memanggilkan para pemainnya juga yang juga telah hadir pada hari ini. Langsung saja inilah dia, kita panggilkan bersama Alif Ali sebagai Bram. Silakan. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja akan memanggilkan, nanti Alif Ali akan bergabung bersama kita. Kemudian kita panggilkan inilah dia Yoriko Angelin sebagai Susan. Silakan Yoriko boleh bergabung bersama kita. Wow, cantik sekali ya. Kamu juga cantik kok. Oke, berikutnya kita akan panggilkan bersama inilah dia. Oke, Egy Fadli sebagai Hasan, silakan. Kang Egy boleh bergabung bersama kita. Dan kita masih sambil menunggu, silakan Yoriko boleh mengambil tempat. Oke. Kang Egy juga kita sambil menunggu Kang Egy dan juga nanti akan bergabung yaitu Alif Ali sebagai Bram. Oke, inilah dia para pemain kita yang juga telah hadir di sini. Oke, sebelum kita mulai untuk press conference dan juga pertanyaannya, silakan rekan-rekan media boleh bisa bergabung bersama kita ke depan lebih maju lagi, karena nanti juga kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh ke depan saja semuanya, penuhi kursi dan bangku yang ada di depan ya. Silakan penuhi seat yang ada di depan, silakan boleh, karena nanti
agar bisa lebih dekat juga, nanti kita akan berikan kesempatan untuk Anda juga bisa bertanya langsung kepada rekan-rekan kita yang ada di atas panggung. Silakan. Boleh, silakan maju ke depan rekan-rekan media yang di belakang. Oke, sambil menanti, ternyata alif-alihnya sedang melaksanakan ibadah. Jadi kita langsung mulai saja press conference-nya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang ada di atas ini. Mohon maaf, noni-noninya udah pada turun ya. Baru saya mau ajak kawin. Oke, salah ya? Salah ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya akan langsung saja memberikan pertanyaan pertama. Ini akan saya tujukan kepada Bapak Ahmad Faroji selaku Executive Producer. Kita langsung saja bertanya, Pak. Ini bisa diceritakan apa yang membuat nih Balai Pustaka akhirnya merambah ke dalam dunia perfilman? Silakan. Terima kasih. Kebetulan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, memanggil saya agar Balai Pustaka mengembangkan sayapnya, bisnisnya melalui multimedia, digital, dan seterusnya. Bahkan saya disuruh ketemu Marvel, Disney, dan Hollywood. Wow. Beliau bilang cerita kenapa saya beli Inter Milan bukan karena sepak bolanya, tapi di situ industri kreatifnya. Beliau hampir membuat Kapten Tsubasa versi Inter Milan. Berhubung jadi ketua Asian Games sampai jadi menteri, akhirnya belum kesampaian. Tapi minta Balai Pustaka yang melanjutkan. Nah, IP Balai Pustaka itu jumlahnya ribuan. Sebentar lagi setelah yang ditulis Bu Astrid, Sarkopagus Onrus, kemudian Siti Nurbaya, nanti ada Sengsara Membawa Nikmat. Ada Mencari Pencuri Anak Perawan. Ada Bawang Merah, Bawang Putih. Ada Layar Terkembang. Salah Asuhan. Pokoknya semua judul ada di Balai Pustaka. Bahkan PH-PH besar itu sudah mau belanja IP di Balai Pustaka. Wow. Jadi tinggal tunggu judul-judul selanjutnya, sahabat sekalian. Pokoknya Balai Pustaka semoga berkembang, bangkit kembali atas doa dan dukungan para penggemar film di Indonesia. Terima kasih pada sutradara, pada penulis, dan seluruh pendukung, termasuk milenial Balai Pustaka. Tepuk tangan. Yuriko Angelin, kemudian Egi Fedli, kemudian Alif Alikan yang sekarang lagi sholat. Itu benar-benar mencurahkan seluruh potensinya sehingga film ini layak tayang. Dan oleh karena itu saya minta doa restu dari sahabat semua agar kedepannya film-film yang ditorehkan oleh Balai Pustaka akan diterima oleh masyarakat semua. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa loh untuk Balai Pustaka ini. Tadi tertarik sekali ya, ada bawang merah, bawang putih nanti. Saya mungkin bisa jadi bawang goreng, Pak. Bawang bombay juga bisa. Oke, baik, berikutnya saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Dewananda Wardana dan juga Bapak Aan Munadi selaku produser. Yang tentunya ini adalah pertanyaannya, kalau tidak salah tahun ini tuh Balai Pustaka siap merilis 2 IP film yang diangkat dari novel, ya kan? Bisa diceritakan kenapa Kutukan Peti Mati dan Siti Nurbaya? Silakan. Jadi Kutukan Peti Mati karena kita pengen, jadi di Balai Pustaka itu kontennya atau cerita-cerita lebih banyak ke kebangsaan, sejarah, dan budaya. Jadi kenapa kita ngambil Kutukan Peti Mati kemarin itu adalah itu ada sejarahnya kan di Pulau Onrus. Jadi kita mengemasnya menjadi drama misteri. Sebenarnya trailer lah sebenarnya. Cuman karena di sini itu horror itu jadi the top of mind-nya penonton, kita masuk ke situ. Nah, Siti Nurbaya adalah budayanya Minang waktu itu, dan itu kalau teman-teman tahu novelnya Siti Nurbaya kan paling the top of the list lah. Jadi cerita tentang bagaimana keluarga memaksa
anaknya untuk nikah, tapi bukan karena dipaksa, itu karena keadaannya, ketidakberdayaannya si orang tua. Kita angkat lagi, itu benar-benar kita menarik seperti Bumi dan Manusia. Kita ke itu. Itulah yang kita ambil, jadi satu ke sejarah, satunya ke budaya. Jadi nanti ada beberapa cerita lagi yang seperti sejarah dan budaya dan bahasa lah. Jadi beberapa. Jadi ada juga film seperti Ngeri-Ngeri Sedap itu rombongan pengantin, itu budayanya dari daerah Sumatera Utara, kita juga bikin nanti sama-sama. Itu aja sih kita hari ini. Mungkin Pak An mau nambah? Cukup. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu dong sekali lagi, luar biasa. Ini Balai Pustaka bisa dibilang adalah salah satu media untuk memperkenalkan kembali budaya Indonesia, ya. Kalau bisa bukan hanya di kancah nasional tapi kancah internasional ya Pak ya. Karena kita punya budaya yang sangat kaya sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Indonesia. Ada yang dari Sumatera di sini? Ya, luar biasa. Ada yang dari Bali, ada yang dari Lombok. Saya dari Lombok kebetulan. Kita harapkan semoga budaya-budaya Indonesia lainnya juga bisa menjadi ide untuk film-film berikutnya ya Pak ya. Oke, baik, berikutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Astrid selaku penulis cerita. Aduh, cantik sekali Ibu Astrid ya. Oke, saya mau bertanya, itu adalah film Kutukan Peti Mati ini kan diangkat dari novel Sarkopagus Onrus ya Ibu. Udah gitu, sebagai seorang penulis novel, mungkin bisa diceritakan dong apa saja yang menjadi benang merah yang ada di dalam film Kutukan Peti Mati, dan apakah film ini sesuai dengan ekspektasi? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari cerita ini, kita akan membahas terkait harta karun VOC yang terpendam dari abad 17 lalu. Karena ketika VOC saat itu diuber-uber, karena mereka diantaranya pedagang korupsi, dan disitulah sebenarnya kita akan menyibak kemana seluruh harta karun VOC di Nusantara ini. Dan kenapa pilihannya adalah Balai Pustaka? Kalau tahu harta karun itu di mana, yaitu di Balai Pustaka. Karena di Balai Pustaka itulah tempat literasi yang harus kita telusuri. Banyak sekali literasi di Balai Pustaka ini yang masih berbahasa Belanda. Dan semoga kita bisa bersama-sama, banyak sekali literasi kita, peninggalan VOC ataupun Belanda itu masih berbahasa Belanda. Andai kata kita bisa sama-sama menerjemahkan itu menjadi bahasa Indonesia, dan banyak para penjelajah maupun para arkeolog itu bisa memahami apa sebenarnya benang merahnya sejarah Nusantara, terutama di Pulau Onrus itu, kita akan tahu kemana larinya kejayaan Indonesia hingga sampai sekarang kita merdeka. Seperti itu satu. Terus yang kedua adalah, yang menarik adalah itu adalah makam puisi Maria van der Velde. Itu sebenarnya menjadi daya tarik. Kenapa di makamnya dia itu ada puisi? Nah, sehingga dari cerita itulah kemudian kita telusuri, dan terkait ada kalimat Yehua di situ. Nah, ketika abad 17 itu banyak saksi-saksi Yehua. Jadi Jehovah itu ada kelompok Kristiani yang tidak mengakui yang namanya Trinitas. Jadi biasanya kalau Kristiani itu mengakui 3 Trinitas itu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau saksi-saksi Yehova ini, maaf ya Pak, jadi sedikit cerita. Jadi ada beberapa saksi-saksi Yehova ini yang hanya mempercayai monoteisia, kepercayaan kepada satu ketuhanan. Cuma ada di abad 17 orang-orang yang tidak memahami makna ketuhanan, sehingga mereka berkiblatnya kepada iblis. Nah, sehingga itulah yang menjadi kita akan menguak itu sedikit demi sedikit, dan apalagi terkait pandemi yang saat ini terjadi, bahkan pandemi pun disengaja untuk menjadi senjata biologi di perang-perang. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kuak di film Sarkopagus Onrus ini, atau menjadi Kutukan Peti Mati yang disutradarai oleh Mas Ilham Acho Battiar. Terima kasih. Wow, berarti kita bisa bilang kita tunggu part-part berikutnya ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Astrid. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Bapak Sutradara kita ya. Apa kabar Mas Ilham Acho Battiar? Acho ya, oke. Mas Ilham Acho Battiar, apa kabar? Baik, dipakai dong mic-nya. Ya, kalau pakai mic saya nih. Oke. Baik. Mas, ini saya mau nanya, apakah yang membuat seorang
Aco itu tertarik untuk menggarap film dengan genre drama misteri ini? Kalau kita lihat kan Bang Aco ini lebih banyak menggarap film dengan kemasan komedi. Silakan boleh dijawab 3 hari dari sekarang. Oh, bukan kelamaan. Oke, silakan Bang Aco. Ya, sebenarnya saya tidak pernah mematok juga harus genre komedi ya sebenarnya. Tapi lebih banyak sebenarnya saya dikenal membuat film di daerah memang. Karena saya kan lahir di Papua, terus sering bikin film di Makassar karena orang tua saya juga orang Makassar. Jadi banyak saya bikin film sebenarnya di daerah. Terakhir juga di Sumatera, Horas Amang, bahkan di Jawa ya baru-baru ini. Jadi saya tertarik melihat naskah yang ditawarkan waktu itu karena buku itu sendiri memang menarik. Dari buku Sarkofagus Ondrus terbitan Balai Pustaka. Di dalamnya itu banyak unsur-unsur teka-teki misteri yang sebenarnya kalau kita mau filmkan secara detail memang nggak cukup ya Mbak Nana di film. Jadi memang ini saya menyebutnya sebenarnya ini versi lightnya yang diringankan untuk penonton karena pertama kali juga Mbak Nana menyodorkan itu ke saya. Memang semua kru juga tidak bisa memahami apa maksud dari cerita itu. Terus terang sempat ya Mbak Nana sulit kita untuk memberitahu ke kru maksudnya Mbak Nana tuh begini loh, maksudnya kemasukan beberapa roh gitu, tapi susah kita pahami waktu itu. Mungkin waktu itu satu-satunya yang bisa memahami waktu itu saya waktu itu karena saya juga punya sedikit ya adalah six sense gitu lah. Jadi saya tahu apa yang dimaksud Mbak Nana itu apa ketika dia sebenarnya dia dalam dirinya itu ada si Jan Konrad, ada Maria gitu. Itulah yang saya kemudian terjemahkan ke dalam layar ini ya. Mudah-mudahan mengerti maksudnya seperti apa. Karena terus terang di novelnya itu rumit sekali, sangat rumit. Jadi kita ringankan dan terima kasih juga untuk Balai Pustaka karena telah mengedit versi ringannya dari film ini. Karena ini pernah diedarkan yang versi Ondrus yang lebih panjang, hampir 2 jam dan itu termasuk lebih berat memang untuk dicerna karena lebih banyak misterinya yang dipaparkan. Ini adalah versi teringan dan tadi saya enjoy menyaksikannya juga sebagai sebuah tontonan hiburan. Menurut saya ini layak ditonton. Kita seperti belajar sejarah tapi melalui sebuah hiburan. Itu yang menurut saya sesuatu yang berbeda untuk film kita. Yes, betul sekali ya. Jadi menambah pengetahuan juga ya, bukan cuma sekedar cerita doang tapi ada maksud dari cerita tersebut ya. Kita jadi tahu apa yang kita tidak tahu. Betul banget, betul banget. Oke, kayak yang saya bilang tadi kita akan sangat menantikan part-part berikutnya sepertinya ini ya. Karena ini sangat menarik seperti kalau dikulik lebih dalam lagi ya, Bang Aco ya. Oke, kalau begitu kita sudah tadi mendengarkan yaitu penjelasan dari produser, sutradara serta penulis cerita. Sepertinya kurang lengkap kalau kita nggak ngobrol sama para pemainnya ya. Di sini sudah ada Yoriko, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah dia ngomong aja cakep banget ya. Oke, udah ya cukup ya, kembali ya. Oke, dan juga tentunya kita sudah hadir juga di sini Kang Egi, apa kabar? Baik Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya masih ada juga Alif Ali nanti yang akan bergabung bersama kita. Oke, tapi terlebih dahulu kita akan bertanya dulu nih dengan 2 pemain kita. Yaitu mungkin langsung ditanya aja, langsung dijawab aja maksud saya. Yang nanya siapa sih ini? Gimana yang MC-nya siapa, yang nanya siapa? Oke, langsung dijawab aja. Ini saya akan bertanya, bisa diceritakan peran dan karakter yang dimainkan oleh teman-teman di sini di film Kutukan Peti Mati seperti apa? Udah gitu juga bagaimana kalian dalam mendalami karakter tersebut ya, apakah ada referensi khusus? Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoriko Angelin dan di film Kutukan Peti Mati ini saya berperan sebagai Susan. Dan Susan ini dia mahasiswi dan dia ambil jurusan arkeolog kebetulan. Dan dia ini sosok yang rasa penasarannya tuh tinggi gitu. Kayak kita lihat tadi di filmnya kan, jadi saking penasarannya jadi sotoy gitu. Sotoy dan akhirnya mengundang sesuatu yang seharusnya tidak ada malah datang gitu ke kehidupan dia. Jadi menurut aku karakternya si Susan ini menarik sih, karena juga pada saat proses syutingnya aku tuh belum bisa relate gitu loh. Aku masih SMA dan menjadi seorang mahasiswi gitu. Jadi menurut aku suatu tantangan yang berbeda gitu. Dan untuk mendalami karakternya si Susan ini aku lebih ke research dikit-dikit gitu, kayak nanya ke teman-teman yang mahasiswi yang jurusan arkeolog atau yang relate lah gitu. Aku tanya-tanya kayak gimana sih kayak kehidupan
kalian tuh sebagai mahasiswa arkeolog tuh kayak gimana. Lebih ke situ-situ aja sih, dan sisanya juga pasti baca bukunya dari buku yang ditulis oleh Ibu Astrid. Dan ya sih kurang lebih pendalaman karakternya seperti itu, dan kita juga ada proses reading waktu itu sebelum syuting, jadi bisa lebih tahu nih karakter Susan nih dibawanya mau kemana gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Yoriko. Jadi tadi Susan itu diceritakan bahwa mahasiswi yang penasaran ya. Iya, kepo dia. Iya, aku juga pengen jadi Susan karena aku penasaran sama kamu. Aduh. Oke, silakan di skip aja yang itu. Kita langsung saja ke Kang Egy. Boleh pertanyaan yang sama, boleh dijelaskan karakternya dan bagaimana cara mendalami karakter tersebut. Ya, saya di sini berperan sebagai Hasan Zakaria. Bagaimana ceritanya kan sudah dilihat ya. Ya begitulah si Hasan Zakaria yang saya tangkap dari skenario yang saya terima. Ya kalau ditanya bagaimana caranya saya memasuki sebuah karakter peran, ya landasannya adalah skenario. Skenario sama juga kita sebagai seorang aktor itu mencari referensi kita tawarkan gitu, kita tawarkan kepada sutradara, kepada film ini, bahwa itu sampai atau tidak ya tergantung para penonton. Kita sudah berusaha memberikannya. Saya kira begitu ya. Tapi luar biasa sih, saya nggak pernah ragu sama aktingnya Bang Egy ini, luar biasa ya. Sangat menginspirasi sekali ya, sangat masuk sekali dalam karakter tersebut ya. Semoga ini bisa menginspirasi para aktor-aktor muda juga di Indonesia ya untuk konsisten terus belajar dan tentunya mencari referensi untuk bisa mendalami karakter yang akan diperankan. Oke? Kalau begitu kita sudah bertanya-tanya, itu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekarang saya akan berikan kesempatan untuk rekan-rekan media di sini. Kita akan punya 3 kesempatan untuk bertanya untuk 3 orang ya. Jadi saya persilakan untuk siapa saja yang ingin bertanya berkaitan dengan produksi filmnya mungkin seperti apa, kemudian ceritanya, mungkin ditujukan kepada sutradara, produser ataupun penulis. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Anda lagi silakan. Boleh dikasih mic? Anda lagi. Ada mic lagi? Baik, oke, langsung saya kasih saja ya. Ya, baik. Perkenalkan saya Eki dari Bukan Cuma Nonton, Pak. Yang pertama, sukses untuk filmnya, sudah launching ya. Sebentar lagi kita akan sambut film ini dan kita ramaikan. Dan ini adalah salah satu karya dari Balai Pustaka yang pertama yang saya bilang menarik ya. Kenapa? Karena di sini saya melihat film ini mempunyai alur siklus, bukan hanya sekedar alur yang maju mundur ya, tapi si alur maju mundurnya ini bisa berjalan beriringan sepanjang film berjalan, dan itu menurut saya good job gitu, sukses buat teman-teman di produksi. Nah, yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah apakah di dalam film ini ada beberapa buku yang memang itu sebenarnya buku itu asli gitu, adalah buku yang asli yang memang disimpan di Balai Pustaka ataupun sumber untuk cerita di film ini. Itu sih dari saya. Silakan, boleh dijawab oleh siapa nih? Bu Astrid saja, silakan Bu Astrid. Terima kasih Bang Eki ya, terlebih dahulu terima kasih. Jadi memang dari tahun 2013 kami sudah meriset tentang Kota Tua Jakarta. Jadi kita memang selalu mengeksplor tentang Safe Kota Tua. Kemudian Pulau Seribu sendiri, jadi kita belajar dengan almarhum Pater Adolf Hicken. Jadi kalau bicara tentang sejarah Jakarta, Pemprov DKI kurang lengkap dibandingkan dengan koleksi ataupun tulisannya Pater Adolf Hicken tentang sejarah Jakarta. Kembali lagi, kalau semua kita berkunjung ke Istana Peradabannya Balai Pustaka itu lebih wow lagi, karena di lantai berapa Pak? Nah, lantai 3 itu dimana kalau di dalam scene syuting itu tentang Prof. Daniel ya, sempat kita lihat kan Prof. Daniel itu membaca buku. Nah, itu kita syuting di perpustakaannya Balai Pustaka. Yang saya surprise itu adalah buku kunci punya Balai Pustaka itu tentang pertanian. Wow, ini 18 atau tahun 19 berapa ya? Intinya abad lama sekali, itu luar biasa masih ada di Balai Pustaka.
Jadi itulah sebenarnya harta karun sesungguhnya. Ilmu pengetahuannya ada di situ. Itu. Oke, baik. Mau ditambahkan? Ya, jadi bagi yang belum pernah berkunjung ke Balai Pustaka, silahkan, ada namanya wisata edukasi. Nanti ke lantai 3 ada perpustakaan heritage. Jadi di situ ada 102 orang yang jaga, yang kelihatan hanya 2, yang 100-nya nggak kelihatan. Begitu fenomenalnya. Jadi silahkan datang. Jadi untuk Mas Eki ada pantunnya. Cakep, cakep, Buah delima sudahlah matang. cakep, Bunga melati menghiasi taman. cakep. Makin lama makin kupandang wajah Mas Eki semakin tampan. Bisa aja. Baju baja, baju biji. Bisa aja Pak Ahmad Faroji. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, kita ternyata sudah hadir di sini yaitu Alif Ali. Untuk itu boleh bergabung bersama kita. Boleh beri tepuk tangan untuk Alif Ali yang berperan sebagai Bram di sini ya. Silakan. Silakan. Kalau wajah habis sholat tuh bersih sekali. Makasih Pak. Bukan saya. Oke, emosi lo. Dikit-dikit kredit buat gue lah. Oke. Berikutnya, nah ini karena Alif sudah ada di sini, boleh dong Alif. Tadi kita kan juga sudah bertanya kepada Yoriko dan juga Bang Egy untuk bagaimana cara mendalami karakter apa yang diperankan di sini dan kemudian bagaimana cara mendalami karakter tersebut. Apakah ada referensi atau semacamnya? Silakan Alif boleh disampaikan. Oke, baik, dari saya sih sebenarnya banyak bimbingan dari sutradara, terus dari Bu Nana juga selaku penulisnya juga banyak membantu dan memberi saya beberapa referensi dari buku lah untuk mendalami sebagai arkeolog itu ya. Sebenarnya nggak mudah juga kita bergerak seperti arkeolog, itu kan lebih detail ya. Pergerakan dan pembawaan karakternya itu kan sedikit agak kaku tuh karakter arkeolog itu karena dia punya dunianya sendiri gitu. Nah, jadi kalau dari saya sih banyak bimbingan dan banyak nasihat dari sutradara, terus juga dari penulis dan referensi buku. Oke, tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Alif Ali yang sangat luar biasa dalam memerankan Bram tadi ya. Oke, kalau gitu kita masih punya 2 kesempatan untuk bertanya. Silakan rekan-rekan media yang ada ingin bertanya. Siapa? Oke, silakan, boleh. Ya, oke, host yang jatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fulex dari Filmin ID. Jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Balai Pustaka, semoga sukses filmnya karena keren banget, beda dari orang-orang yang lain. Untuk saya ingin bertanya kepada para cast, cara membangun chemistry antara karakter per karakternya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bang Flux ya, betul ya? Fulex kebalik, maaf ya. Penempatan E sama U doang. Oke, silakan. Dimulai dari Alif dulu mungkin, silakan. Oke, baik, kalau dari saya sih untuk pembangunan karakter karena kita juga dikasih latihan juga ya sama Balai Pustaka pada saat itu. Terima kasih pada Balai Pustaka juga. Jadi kita pun ada ikut kayak seperti kurang lebih itu kayak reading, acting coach juga, dan untuk membangun kayak chemistry antara saya sama Yuriko lah, karena banyak adegan saya kan sama Yuriko pada saat itu, dan memang ada beberapa adegan itu seperti kita lagi bermain lupa saya yang di panggung teater ya, seperti teater gitu. Jadi pergerakan tubuh, jadi setiap pergerakan kita itu harus sinkron itu sama pembawaan bicara segala macam harus disesuaikan sama berapa adegan saya lah, kebanyakan sama Yuriko juga sangat banyak terbantu lah sama latihan coaching dan reading pada saat itu. Itu berapa lama proses pembangunan chemistry yang sebelum? 2 minggu ya kalau nggak salah. 2 minggu? 2 minggu kalau nggak salah. Oke, baik. Oke, terima kasih Alif, silakan Yuriko, bagaimana? Kalau dari aku kurang lebih apa yang disampaikan sama Kak Alif tadi. Sama ini sih mungkin kan aku memang di sini banyak berinteraksinya sama Kak Alif gitu ya. Jadi most of the time cara kita ngebangun chemistry-nya mungkin pas pada saat break atau apa kita lebih ngobrol, sharing, lebih ke situ aja sih. Dan dengan karakter-karakter yang lain mungkin kan lebih banyak aktor-aktor senior ya. Jadi ya gitu ngobrol, terus aku juga sharing pengalaman, mereka sharing pengalaman juga.
aku juga berbagi, mereka juga berbagi ilmunya sama aku, jadi lebih ke situ sih untuk bangun chemistry-nya, karena kita cerita kan jadinya lebih lebih comfortable aja satu sama lain, jadi dari situlah chemistry-nya kebangun juga. Iya betul. Oke, kalau begitu silakan untuk Kang Egy selaku aktor senior di sini ya, silakan. Ya, Yuriko sama Alif lebih enak tuh untuk membangun chemistry. Saya yang sulit. Oh begitu. Saya itu chemistry-nya sama batu. Itu sulit. Kayak Patrick ya, kayak Patrick ya. Kayak gitu bener ya. Dari awal sampai menjelang akhir tuh ngetrik kayak gitu. Itu susah banget itu. Oke. Gak pakai baju. Gak pakai baju pula. Berarti selama ini Alif sama Yuriko pura-pura jadi batu gitu biar bisa berinteraksi gitu. Ya mereka kan sudah dilihat tadi kayak gimana ya. Iya. Saya juga kayak gitulah chemistry-nya sama batu. Sama batu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga cast kita, luar biasa sekali. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk disampaikan pertanyaan dari Anda. Silakan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh? Oke, silakan kita ke tengah sekarang. Oke. Nggak apa-apa, kita aja yang ke tengah. Oh, nggak bisa. Ya, kamu aja maju. Nggak bisa. Ya kali semua yang ke situ kan. Ya, silakan. Bisa aja bawang goreng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan pertama-tama selamat untuk Balai Pustaka karena sudah menyajikan film yang bagus, berkualitas, mendidik juga gitu ya, karena ada unsur sejarahnya. Tepuk tangan dong, boleh dong untuk Balai Pustaka. Pertanyaannya mungkin sederhana aja. Tadi kan di film itu kayak masih ada tersisa misteri gitu ya, masih ada hole-hole gitu kan, plot-hole-nya gitu. Nah itu apakah proyeksi ke depannya akan ada sequel? Nah kalau kira-kira akan sampai ada berapa sequel? Karena masih banyak misteri yang belum terjawab tadi di beberapa filmnya. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Tadi Bang siapa namanya? Iya, sampai lupa. Maka nama saya Zar. Kan pertanyaannya? Oh enggak, udah ya tadi. Oke, Zar, makasih ya. Jadi saya jawab ya. Iya, silakan. Jadi sequel masih ada. Saya nggak perlu tahu ya. Sequel itu ada dua. Saya masuk ke Netflix atau sebagai series atau kembali ke bioskop lagi. Jadi memang kita lihat dari sisi film ini kalau memang booming, kita bisa masuk ke Netflix atau ke bioskop. Tapi kecenderungannya kita mau masuk ke OTT nanti. Kecenderungannya kita coba ke sana. Karena kalau kita masuk ke bioskop banyak kepotong-potong misterinya ya seperti Pak Aco bilang ya tadi masih kurang. Kalau series kan bisa panjang sekali. Itu aja sih. Pasti ada sequel. Oke, wow, kita nggak sabar untuk tunggu sequelnya ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, sudah cukup? Oke, baik kalau begitu tepuk tangan sekali lagi dong untuk para pemain, sutradara, produser, dan juga penulis kita tentunya yang sudah menyampaikan beberapa penjelasan tadi dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan jangan lupa bahwa film Kutukan Peti Mati ini akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 20 Juli 2023. Yeay, kita ramaikan ya. Jadi dukung terus perfilman Indonesia dengan memberikan informasi baik ini seluas-luasnya kepada masyarakat di luar sana, khususnya untuk penikmat film Indonesia. Oke, baik. Kepada produser, sutradara, penulis cerita, dan para pemain bisa menghadap ke layar karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu kita bisa menghadap ke layar terlebih dahulu. Oke. Dan kita akan mengabadikan momen ini. Kami ucapkan kepada Anda semua dan terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemain dan juga sutradara, produser, dan teman-teman pemain yang sudah memberikan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para pihak yang sudah mendukung terlaksananya film ini, yaitu Dana Reksa, PT PLN, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Pertamina Persero, PT Jamkrindo, PT Pelindo Persero, PT BRI Persero Tbk, PT Pegadaian, PT Hutama Karya Persero, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Askrindo, PT Mandiri Persero Tbk, ID Survei Pupuk Kaltim. Kalau begitu saya Riki Laki pamit undur bersama Kutukan Peti Mati. Kita buat film Indonesia kembali di hati. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di film berikutnya.